ketemu lagi di channel Bagus Gambar. Kali ini kita akan mencoba merakit beberapa komponen yang telah kita buat dalam video kemarin ya. Dan nanti hasil rakitannya akan menjadi seperti ini. Dan di sini tentunya ada beberapa komponen dengan kuantiti tertentu ya. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 8, ada yang 2. Kita langsung saja ke inventor. Kemudian kita pergi ke new, dan di sini kita pilih yang assembly standar milimeter, kemudian di create. Dan rencananya aku akan merakit bagian ini terlebih dahulu ya. Kita coba ke flash kayak gini dan kita impor yang namanya yok. Kemudian oke. Kita klik, kemudian klik. Nah, klik kanan oke. Karena jumlahnya 2 ya. Ini ada kuantiti 2 untuk yok. Kemudian yang nomor 2 ada nat dengan kuantiti 1, jadi kita impornya hanya 1. Nat kayak gini. Klik kanan oke. Kemudian ada ball dengan jumlah 4. Kita splash lagi yang ini. 1 2 3 4. Klik kanan oke. Kemudian ada lagi yang nomor 4, jumlahnya adalah 2 ini. Jumlahnya adalah 2 push ini. 1 2. Kemudian ada lagi yang 5, jumlahnya adalah 8. Ini jumlahnya 8, kita impor kayak gini. 0 lupa menem dulu. Nah oke. Kemudian ada lagi 6, jumlahnya 2. Nah mana ini jumlahnya adalah 2. Kita impor lagi 1 2, kemudian ke kanan oke. Kemudian di sini aku akan merakit bagian ini terlebih dahulu. Nah, caranya cukup simpel dan gampang ya. Kita pertama akan memasukkan bushing ini ke sini. Nah kayak gini ya, tapi ini kan masih bisa bergerak bebas. Kita akan memasukkan dengan perintah constraint ini. Klik, kemudian klik sampai ada ini garis putus-putus atau titik tengahnya atau garis sumbunya. Klik, kemudian masukkan ke garis sumbu ini. Nah kemudian bisa oke kayak gini. Nah, dan jangan lupa biar kita geser kayak gini, bagian ini tidak bergerak, kita bisa crown-kan terlebih dahulu. Klik kanan kemudian crown kayak gini. Jadi kita tinggal geser kayak gini dan ini tidak bisa digerakkan. Dan kemudian kita akan masukkan bagian ini yok ke dalam shaft. Berarti yang ini ya. Nah, kita masukkan constraint kayak gini, kemudian kita cari garis sumbunya. Klik, kemudian sini klik juga. Dan ini kan posisinya kebalik ya. Kita bisa gunakan kayak gini, kemudian oke. Maka jadilah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita kan nggak tahu untuk posisi yang mana ini ya. Ini kita fullin aja bagian ini, kita benturin saja ke sisi yang bagian sini. Nah sisi yang bagian ini sini kita benturin dengan yang bagian sini. Kita bisa gunakan constraint kayak gini, klik kemudian kita benturin ke area sini. Nah kemudian tinggal oke. Maka ini tinggal diputer-puter saja. Nah kemudian kita akan memasang bagian ininya saja dengan pin ya. Nomor 5 ini adalah pin, jadi kita bisa assembly langsung. Constraint pin yang mana ini? Pin yang ini ya. Kita garis sumbu kayak gini, kemudian mana itunya. Nah ini kita ke garis sumbu ini.
Oke, kemudian kita akan majukan sedikit kayak gini, ini kayak gini, set, kemudian ini bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa ya teman-teman, kita majukan secara manual gini. Nah, kemudian bagian sini dan ini juga sama seperti tadi, kita coba constraint kayak gini, klik, kemudian di bagian sini, nah apply saja, kemudian kita rakit yang lain. Nah, kita rakit, nah apply lagi, kita rakit lagi. Nah, ini kebalik, kita balik kayak gini. Oke. Dan untuk yang pin itu sudah terakit ya, tinggal kita kayak gini. Dan ini ternyata ada satu bagian yang kebalik, dan kita edit di bagian sini. Untuk matte kita klik kanan, kemudian di sini kita bisa edit, kita gunakan ini, kemudian oke. Nah, cukup gampang kan kayak gini. Kemudian kita akan assembly bagian ininya, atau kita assembly bagian bolnya terlebih dahulu aja ya. Kita assembly bolnya terlebih dahulu aja. Kita bikin bol mana ini ya teman-teman, kita assembly dulu kayak gini. Nah, apply, kemudian kita geser dulu, kemudian kita ratakan bagian sini. Kalau bisa diratakan kita ratakan, kalau nggak bisa ya kita geser secara manual kayak gini. Kemudian bagian atas juga kita akan assembly. Nah, kita balik kayak gini. Nah, kemudian kita tinggal lanjut ininya, apa ini namanya, nah nomor 2 adalah nah, kita assembly kayak gini. Nah, masukkan, caranya cukup simple, gampang ya, dengan klik kayak gini dan diklik apply. Kita juga, nah ini kan masih bisa gerakan, kita bisa posisikan di tengah ya. Untuk caranya cukup simple dan gampang, kita posisikan di tengah dengan constraint, kemudian ke atas kayak gini, dan kita pakai metode kira-kira saja. Di sini sampai sini itu berapa ya teman-teman, misalnya 10 ya, coba ya. Nah, ternyata tempang, kita coba 5. Nah, masih kurang, berarti 7,5. Ternyata masih tempang, kita 6,5 atau 6 kayak gini. Nah, ini metode kira-kira dan cancel. Nah, untuk yang kedua bagian ini ya, ini kan ada assembly dan di sini ada assembly juga, bisa dicoba sendiri ya. Oh ya, sepertinya ini aku ada yang kelewat, bagian coakan ini belum kita buat ya. Jadi kita buat di assembly ini, kita bisa edit misalnya dengan cara klik kanan kemudian edit kayak gini. Nah, nanti ini akan menonjol daripada yang lain, transparan. Kita bikin sket di area sini, kemudian kita bikin bentuk persegi saja kayak gini. Nah, kemudian kita akan bikin dengan ukuran yaitu
7, jaraknya 7. Berarti kita gunakan dimensi kayak gini. Di sini 7. Kemudian panjangnya adalah 6. Nah, kemudian kita posisikan di tengah ya, tengah-tengah titik ini. Seperti kemarin kita bisa gunakan relasi horizontal constraint, klik dan klik. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita geser. Ups, ini nggak bisa geser. Kita hapus relasinya dulu yang ini. Nah, ini kan nggak bisa geser ya. Kita bikin lagi line kayak gini. Nah, intinya lebih dari lingkarannya lah. Soalnya kita akan memotong bagian ini ya. Udah jadi. Kemudian kita tinggal extrude cut. Extrude kayak gini. Klik dan klik, kita pilih. Nah, dengan ukuran yaitu 20. Kita coba 20. Oke. Nah, maka jadilah seperti ini, tinggal di return save. Nah, maka secara otomatis part yang lainnya juga akan ngikut ya, karena kan ini satu komponen atau satu part ya. Oke, kemudian bisa dicoba sendiri untuk part yang keduanya ini. Nah, setelah jadi nantinya akan menjadi kayak gini ya. Kita akan mencoba merakit ke dalam sini. Ini kita seperti tadi constraint kayak gini, tinggal diklik, kemudian di bagian sini klik. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa oke. Dan kita putar dulu kayak gini. Nah, ini kan sedikit berantakan ya. Kita bisa patenkan ini terlebih dahulu jaraknya, constraint dari sini ke area sini. Mana tadi itunya? Nah, kita geser dulu yang jauh. Wah, kayak gini. Kita klik, kita pilih sisinya. Kemudian kita kayak gini sisinya. Kita kasih jarak 6 kayak tadi. Kemudian oke. Nah, maka jadilah kayak gini. Dan ini kan masih berantakan ya teman-teman. Kita akan gunakan yang namanya constraint, kemudian pilih yang ini teman-teman. Klik kemudian klik. Nah, mana ya? Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian apply di ini juga klik. Sorry, kita ulang lagi. Kita pilih ini, kemudian klik. Nah, apply, kemudian yang lain ini klik dan klik. Kemudian mana lagi? Yang satunya kok hilang teman-teman? Satunya mana teman-teman? Kita geser dulu. Nah, kita lupakan saja yang satunya terlebih dahulu, ntar juga nongol. Oh, ini ada teman-teman ternyata. Nah, ini kan bisa ditarik, sedangkan ini nggak bisa. Kita constraint dan pilih ini lagi. Kita klik. Nah, apply. Kemudian tinggal yang satunya teman-teman. Gampang lah menurutku. Nah, ini kebalik lagi. Kita edit lagi. Ini part yang ini ya. Kita coba tangen, klik kanan edit. Kita coba, kita hapus dulu aja ya yang ini. Kita hapus, delete, kemudian kita bisa constraint lagi. Kemudian oke. Nah, ini udah terakit, jadilah seperti ini. Cukup gampang kan teman-teman? Kita
kita coba putar ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Dan ini masih berantakan kalau aku putar. Nah kan, dan kita bisa setting-setting yang lain. Aduh, ini malah hilang teman-teman. Nah, kita coba Ctrl Z. Mana? Nah, jadilah seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita patenkan saja ya biar nggak riweh. Kita constraint aja ke ini. Mana? Ini. Loh. Nah, di sini kita zoom di area ini. Nah, kita kasih jarak misalnya 50. Ternyata kejauhan kita coba 15. Nah, kemudian kita apply. Dan ini juga ya sama, kita patenkan saja biar nggak riweh seperti tadi 15. Nah, kemudian kita bisa geser kayak gini. Cukup gampang kan? Dan kita bisa mengatur, ini kan masih tabrakan, kita bisa mengedit dengan kontak set biar ini nggak tabrakan kayak gini. Oke, mungkin sekian saja tutorial kali ini, tutorial merakit ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.